Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Fatihatus Salihah dengan NIM 43030200022. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan materi tentang awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam, aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah, perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Materi pertama tentang awal mulanya perpecahan golongan dalam umat Islam. Perjalanan Islam mulai mengalami pergerakan sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat itu, Nabi Muhammad wafat tidak meninggalkan wasiat apapun terkait dengan siapa yang akan menggantikan posisi kepemimpinan beliau. Dari situlah kemudian terjadi kebingungan dari golongan sahabat untuk menentukan bagaimana kepemimpinan umat Islam ke depannya. Setelah terjadi cukup ketegangan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, akhirnya diputuskan sahabat Abu Bakar menjadi pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan dengan Umar bin Khattab, dan kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan kemudian dilanjutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang masa ini disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Perpecahan besar Islam pertama kali dimulai dari masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi persengketaan politik antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan itu dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Dari situlah kemudian muncul yang disebut kelompok Khawarij, kelompok yang kecewa kepada Ali karena dinilai tidak tegas pada saat terjadi perselisihan dengan Muawiyah. Selain kelompok Khawarij, ada juga kelompok Syiah, kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kelompok Syiah ini kemudian juga terpecah belah menjadi banyak golongan. Mereka diantaranya adalah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Selain perpecahan dalam ranah teologis, dalam sejarah Islam juga terjadi banyak varian aliran dalam kalangan fuqaha atau yang disebut ahli fikih. Dan diantaranya adalah Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, dan masih banyak lagi. Kemudian materi yang kedua yaitu aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah. Aliran Mu'tazilah didirikan di Basrah 2 Hijriah atau 105 Masehi sampai 110 Masehi oleh mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Muhazzumi Al-Ghazali yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Awalnya Mu'tazilah adalah aliran yang diikuti oleh kaum yang memisahkan diri dari Ali dan Muawiyah. Selanjutnya Mu'tazilah merupakan respon dari persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Ajaran-ajaran Mu'tazilah: 1. Al-Adl, 2. Al-Wad wa Al-Wa'id, 3. Al-Manzilah bainal manzilatain, 4. Amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir Tauhid. Kemudian aliran Asy'ariyah. Pendiri Asy'ariyah yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Al-Asy'ari adalah seorang tokoh aliran teologi yang dianggap moderat pada masanya. Berkat didikan ayah tirinya, Al-Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah, tetapi hanya sampai umur 40 tahun. Setelah itu, dia meninggalkan aliran itu dengan diumumkan di hadapan para jamaah Basrah. Kemudian pokok-pokok ajaran Asy'ariyah: 1. Allah dan sifatnya, 2. Kebebasan berkehendak, 3. Akal dan wahyu, 4. Qadimnya Al-Quran, 5. Melihat Allah, 6. Keadilan, 7. Kedudukan orang berdoa.
Kemudian materi yang ketiga yaitu perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Dalam sejarah pemikiran Islam secara periodik dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Dalam fase pertama, Islam mengalami ekspansi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan dalam waktu itu juga muncul beberapa aliran dalam Islam. Begitu juga tokoh-tokoh ilmuwan terkenal seperti Imam Syafi'i, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Sina, dan lain-lain. Kemudian pada fase kedua, dalam fase ini Islam mengalami disintegrasi dan kemunduran ilmu pengetahuan dengan adanya beberapa ilmuwan muslim yang mengharamkan filsafat dan ilmu kalam. Kemudian pada fase ketiga, dalam periode ini umat Islam mulai mengasah ilmu pengetahuannya lewat filsafat dan ilmu kalam yang disesuaikan dengan perkembangan di dunia modern. Kemudian ada beberapa perbedaan karakter kalam klasik dan modern, yaitu perdebatan panjang pada wilayah dosa besar, status kekafiran, eskatologi, surga, neraka, dan kekekalan Al-Quran, kehendak manusia yang bebas atau terpaksa. Selain itu, juga kurang mempersiapkan kompetisi global yang akan dihadapi. Kemudian, pemikiran teologi modern fokus pada substansi daripada form dan memfungsikan nilai-nilai Islam untuk mengatasi persoalan keumatan seperti kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan sosial, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.